Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari gradien. Yang pertama, pengertian gradien. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu garis lurus melalui titik A min 6, min 3, B min 4, min 2, C min 2, min 1, D 2,1, E 4,2 dan F 6,3. Perbandingan antara ordinat atau Y dan absis atau X untuk masing-masing titik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik A min 6, min 3, perbandingannya adalah min 3 dibagi min 6 sama dengan 1/2. Selanjutnya, titik B min 4, min 2, perbandingannya adalah min 2 dibagi min 4 yang hasilnya juga 1/2. Selanjutnya, untuk titik C, dengan posisi titik min 2, min 1, perbandingan Y dengan X-nya adalah min 1 dibagi min 2. Hasilnya juga 1/2. Selanjutnya titik D. Perbandingannya juga 1/2. Titik E juga memiliki perbandingan 1/2 yang diperoleh dari 2 dibagi 4. Dan terakhir titik F juga memiliki perbandingan Y dengan X-nya adalah 1/2. Jika kita perhatikan perbandingan ordinat atau Y dengan absis untuk setiap titik tersebut, semuanya memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Nah, nilai tetap konstanta dari perbandingan ordinat dan absis ini disebut sebagai gradien. Biasanya gradien dilambangkan dengan huruf M kecil. Gradien juga disebut sebagai tingkat kemiringan dari suatu garis. Selanjutnya, kita akan mempelajari perhitungan gradien. Yang pertama, menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Gradiennya atau M adalah Y dibagi X. Jika dan hanya jika Y sama dengan MX. Contoh soal, tentukan gradien dari persamaan garis. Yang pertama, Y sama dengan 3X. Yang kedua, 2X dikurang 6Y sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk Y sama dengan 3X, maka gradiennya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, untuk 2X dikurang 6Y sama dengan 0, kita ubah dulu bentuknya menjadi variabel Y cuma berada di sebelah ruas kiri. Dan untuk ruas kanannya terdapat variabel X. Jadi min 6Y sama dengan min 2X. Sama-sama kita bagi dengan negatif 6, Y sama dengan min 2X per min 6. Dan min 2 per min 6 nilainya sama dengan 1/3. Sehingga gradiennya adalah 1/3 atau dapat ditulis M sama dengan 1/3. Kemudian yang kedua, menghitung gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah dengan C atau konstanta. Gradien pada garis Y sama dengan MX ditambah C dilakukan dengan cara menentukan koefisien variabel X. Contoh soal, yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama adalah Y sama dengan 3X ditambah 5. Yang kedua, 3Y dikurang X sama dengan 12. Penyelesaiannya, untuk persamaan garis yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 5, artinya gradiennya adalah 3. Untuk persamaan garis kedua, kita ubah bentuk 3Y dikurang X sama dengan 12 terlebih dahulu, menjadi 3Y sama dengan X ditambah 12. Selanjutnya,
sama-sama kita bagi 3, menghasilkan Y sama dengan 1/3 X ditambah 12. Dan di sini dapat kita peroleh bahwa gradien atau M kecilnya adalah 1/3. Selanjutnya yang ketiga, menghitung gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu persamaan garis tersebut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian nilai gradien diperoleh dari nilai koefisien variabel X. Contoh soal. Tentukan gradien dari persamaan garis 3X ditambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, persamaan garis 3X ditambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0 diubah terlebih dahulu ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga jika pada mulanya 3X ditambah 2Y dikurang 10 sama dengan 0, kita peroleh selanjutnya 2Y sama dengan min 3X dikurang 10. Selanjutnya sama-sama kita bagi 2, menghasilkan Y sama dengan min 3/2X dikurang 5. Di sini kita peroleh koefisien variabel X-nya adalah min 3/2. Jadi M kecil atau gradiennya adalah min 3/2. Kemudian yang keempat, menghitung gradien pada garis yang melalui 2 titik. Rumus umum untuk mencari gradien pada garis yang melalui 2 titik adalah sebagai berikut. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, contoh soal. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik-titik koordinat A 3,3 dan B 5,5. Penyelesaiannya. Untuk titik A 3,3 maka kita peroleh X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 3. Kemudian untuk titik B 5,5 maka kita peroleh X2-nya sama dengan 5 dan Y2-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumus umum yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. 5 dikurang 3 dibagi 5 dikurang 3 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi gradiennya adalah 1. Selanjutnya kita akan mengenal gradien garis tertentu. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0 dan gradien garis yang sejajar sumbu Y tidak dapat didefinisikan. Kemudian yang kedua, gradien garis-garis yang saling sejajar. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Jika garis Y1 sama dengan M1X ditambah C, sejajar dengan garis Y2 sama dengan M2X ditambah C, maka gradien kedua garis tersebut sama atau dapat ditulis M1 sama dengan M2. Contoh soal. Tentukan kedudukan garis 2Y sama dengan min 4X ditambah 10 dengan garis 2X ditambah Y sama dengan 3. Penyelesaiannya. 2Y sama dengan min 4X ditambah 10. Artinya Y sama dengan min 2X ditambah 5 yang kita peroleh dengan cara masing-masing membaginya dengan 2. Dan di sini diperoleh M1 sama dengan min 2. Selanjutnya 2X ditambah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2X ditambah 3. Artinya di sini kita peroleh M2 sama dengan negatif 2. Karena M1 sama dengan M2,
Maka garis 2Y sama dengan min 4X ditambah 10 sejajar dengan garis 2X ditambah Y sama dengan 3. Selanjutnya, gradien garis yang saling tegak lurus. Jika dua buah garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradien kedua garis tersebut adalah negatif 1. Atau dapat ditulis M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Contoh soal. Selidikilah apakah garis yang melalui titik A 4,1 dan B 7,3 tegak lurus dengan garis yang melalui titik C 8,0 dan D 4,6. Penyelesaiannya. Gradien garis yang melalui titik 4,1 dan B 7,3 adalah MAB sama dengan 3 dikurang 1 dibagi 7 dikurang 4 sama dengan 2/3. Selanjutnya, gradien garis yang melalui titik C 8,0 dan D 4,6 adalah MCD sama dengan 6 dikurang 0 dibagi 4 dikurang 8 sama dengan 6 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3/2. MAB dikali MCD sama dengan 2/3 dikali negatif 3/2 sama dengan negatif 1. Karena hasil kali gradien kedua garis adalah negatif 1, sehingga kedua garis tersebut tegak lurus. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bahas soal bonus terlebih dahulu. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan jalan mereka. Jika kemiringan jalan yang dibangun untuk memudahkan mereka adalah 0,15, maka panjang jalan terpendek dari bibir tangga yang akan dibangun adalah, gambarnya seperti berikut. Nah, penyelesaiannya, misalkan panjang jalan terpendek yang diminta adalah X, sehingga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar, sehingga 0,15 sama dengan 90 dibagi X. 0,15X sama dengan 90 dan X sama dengan 600. Maka panjang jalan terpendek dari bibir tangga yang akan dibangun adalah 600 cm atau 6 meter. Nah, itulah pembelajaran kita di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.